Perkenalkan, nama saya Aryasta Wibisono Anditya. Saya dosen program studi hukum S1 Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi mengenai hukum pidana internasional. Hukum pidana internasional ini adalah merupakan mata kuliah wajib program studi untuk mahasiswa semester 5 dengan bobot 2 SKS. Kode mata kuliah untuk hukum pidana internasional adalah HKM 22236. Mata kuliah hukum pidana internasional ini mempelajari mengenai bagaimana sejarahnya, awal mulanya muncul hukum pidana internasional. Siswa juga akan diajak untuk membandingkan antara hukum pidana nasional dan melengkapinya dengan hukum internasional sehingga memberikan pemahaman yang bertahap untuk mempelajari hukum pidana internasional itu sendiri. Mahasiswa juga akan mempelajari apa saja yang dikategorikan sebagai kejahatan internasional. Juga mempelajari asas-asas hukum pidana internasional, subjek hukum pidana internasional, sumber hukum pidana internasional, ruang lingkup dan tujuan mempelajari hukum pidana internasional, beserta kejahatan-kejahatan yang ada dalam Statuta Roma sebagai 4 core crimes. Kemudian juga akan mempelajari perkembangannya seiring waktu berjalan, dan siswa juga akan diminta untuk menganalisis berbagai hal mengenai kejahatan internasional. Capaian pembelajaran mata kuliah hukum pidana internasional yaitu antara lain agar mahasiswa mampu mengetahui sejarah munculnya hukum pidana internasional, kemudian mampu menjelaskan subjek, asas, ruang lingkup, tujuan, istilah, dan perkembangan mengenai hukum pidana internasional, juga mengetahui lebih rinci apa yang dimaksud dengan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. Lebih lanjut, mahasiswa juga akan diajak untuk mengidentifikasi, menjabarkan mengenai karakteristik hukum pidana internasional. Dan tahap analisis, mahasiswa juga diminta untuk meninjau kembali perkembangan hukum pidana internasional. Metode pembelajaran dalam mata kuliah hukum pidana internasional ditempuh dengan berbagai cara, antara lain ceramah, kemudian diskusi, kemudian tanya jawab interaktif, serta dengan pelaksanaan kuis interaktif dan dapat berupa games. Metode pembelajaran mata kuliah hukum pidana internasional juga disampaikan dengan beberapa sistem student-centered learning. Metode yang digunakan adalah case-based learning, cooperative learning, dan problem-based learning, yang sebenarnya identik juga dengan case-based learning. Komponen penilaian pada mata kuliah hukum pidana internasional terdiri atas ujian akhir semester 20%, ujian tengah semester 20%, tugas 20%, presentasi 15%, keaktifan di kelas 15%, kemudian sikap 10%. Selain di e-learning, mahasiswa juga dapat mengakses bahan pembelajaran mata kuliah hukum pidana internasional pada YouTube, kemudian akses juga ada pada Spotify. Selanjutnya, saya akan membawakan materi pada perkuliahan pertemuan ke-7 mata kuliah hukum pidana internasional dengan rincian seperti yang tertera pada layar. Baik, siswa sekalian, ini pertemuan ke-7. Artinya, kita sudah mulai menginjakkan materi mengenai bagaimana cara kejahatan internasional ini dikategorikan. Kalau sebelumnya kita membahas mengenai karakteristik hukum pidana internasional, sekarang kita membahas juga mengenai karakteristik tapi kejahatan internasional. Apa kejahatan internasional itu? Kenapa bisa dikatakan sebagai kejahatan internasional? Dan selanjutnya saya akan tunjukkan sumber bacaan. Saya menyusun slide ini dari beberapa bacaan yang saya tuangkan itu. Ada di tayangan ya. Himbauan saya, siswa membaca apa yang menjadi daftar bacaan ini. Dan siswa juga boleh membaca dari sumber-sumber yang lain karena memang sebenarnya hukum pidana internasional ini sekarang banyak sumber bacaannya. Namun masih dalam lingkup bahasa Inggris atau sumber asing, karena untuk lingkup
sumber bahasa Indonesia masih bisa dibilang kurang atau sedikit. Nah, di pertemuan ke-7 ini saya juga akan mereview sedikit. Saya akan membentuk pemikiran Anda. Saya akan membentuk sebuah persepsi. Jadi sebelum Anda saya berikan ilmu yang baru, saya coba bentuk dulu sehingga Anda siap untuk mendapatkan ilmu yang baru. Ya, katakanlah Anda mempelajari sesuatu mengenai hukum tata negara. Semula Anda tidak tahu, tapi setelah dibuka sedikit-sedikit, oh hukum tata negara itu ini ya, oh itu ya. Nah, saya juga akan membuka seperti itu karena tidak langsung saya jelaskan semuanya semua serta-merta di depan didesak kepada Anda, enggak. Saya akan pelan-pelan mencoba membentuk dulu pola pikirnya sehingga tidak kaget gitu. Bahasa lainnya enggak kaget. Tahu-tahu dapat tentang kejahatan internasional. Ya, mereview sedikit tentang pertemuan ke-6. Pertemuan ke-6 kita membahas tentang karakteristik hukum pidana internasional. Hukum pidana internasional itu mempunyai sesuatu, penciri, jadi penanda. Ya, Anda bisa lihat bahwa misalnya nih, kalau Anda mau melihat rumah sakit, pasti ada tandanya. Oh, ini rumah sakit. Atau Anda melihat warung burjo sekarang misalnya, Warmindo. Anda pasti tahu karena ada warna hijau, merah, dan kuning misalnya. Nah, penanda-penanda itu menunjukkan karakteristik. Jadi karakteristik warung Warmindo. Nah, dalam hal ini hukum pidana internasional. Hukum pidana internasional itu mempunyai ciri-ciri yang membedakan dengan hukum pidana nasional misalnya. Karakteristik ini kalau dalam bahasa Indonesia di KBBI itu artinya tanda, ciri. Misalnya area pasti mempunyai ciri, karakteristik yang berbeda dengan area yang lain misalnya. Meskipun Anda bernama sama, mungkin Anda mempunyai fitur tanda yang lain dengan orang yang mempunyai satu identitas seperti nama yang sama gitu. Ada kualitas yang membedakan. Sehingga hukum pidana internasional tentu saja mempunyai perbedaan. Salah satunya adalah dalam lingkup internasional bisa menghukum individu, bisa membuat individu bertanggung jawab. Sama kan kayak hukum pidana nasional, cuma dalam lingkup internasional tidak pernah ada hukum yang bisa menarik individu di depan masyarakat internasional. Umumnya yang ditarik ke masyarakat internasional untuk diadili adalah negara, bukan individu. Nah, inilah pembeda bahwa hukum pidana internasional bisa menuntut individu di hadapan internasional. Salah satunya itu. Kemudian tidak ada hukuman mati. Dalam hukum pidana internasional tidak ada hukuman mati. Hukuman penjara tetap ada. Dan untuk proses seperti bagaimana cara berlakunya hukum pidana internasional itu juga tidak boleh menggantikan hukum nasional. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar hukum pidana internasional atau Mahkamah Pidana Internasional dapat berlaku di sebuah negara. Nah, ini juga harus saya tekankan karena hukum pidana internasional waktu pertemuannya lalu ada cara mainnya. Seperti kalian bermain Uno misalnya, bermain poker. Itu ada cara bagaimana, prosedur bagaimana permainan itu dilakukan dari awal hingga akhir. Nah, untuk hukum pidana internasional juga ada dasar, ada cara berpikir, dasar tindakannya. Kemudian apa yang menjadi aturan dasar, hukum dasar misalnya. Kemarin sudah saya sampaikan dan mohon dibaca betul ya karena itu akan muncul di UTS. Dan ingat ini pertemuan 7, berarti pertemuan 8 terjadi setelah UTS. Minggu depan Anda semua UTS. Ya, ini sekarang bahas karakteristik yang nanti akan saya jabarkan di pertemuan ini. Namun sebelum saya melanjutkan membaca apa sih yang akan kita bahas di pertemuan 7 ini, saya ingin tahu nih siswa-siswa, saya kan tadi ngomong mengenai karakteristik dan prinsip dan asas. Karakteristiknya enggak deh. Coba saya ingin tahu apa sih prinsip dan asas
maknanya apa menurut KBBI? Saya tadi sudah udah munculkan slide-nya loh. Jangan-jangan kalian tidak memperhatikan. Oke, ada yang mau coba respon? Oke, Novi, silakan Novi. Baik Pak, kalau menurut saya, kalau asas itu adalah sebuah tumpuan kita untuk kita berpikir atau kita berpendapat. Nah, kalau sedangkan prinsip, menurut saya itu kayak pokok dasar bagaimana cara kita untuk berpikir, bagaimana cara kita untuk bertindak, dan sebagainya Pak. Oke, baik. Sehingga dapat dikatakan asas atau prinsip itu mempunyai karakteristik yang sama karena sama-sama dasar. Sama-sama tumpuan dasar sebuah tindakan. Jadi asas atau prinsip merupakan hal yang sama. Oke, bisa kita sebut seperti itu karena ya dua-duanya merupakan dasar. Jadi karakteristiknya sama. Kalau tadi kita ngobrolin karakteristik hukum pidana internasional, kita ngobrolin karakteristik prinsip atau asas sekarang. Ya, kalau Anda lihat-lihat di artinya ada dua hal yang sama, yaitu dasar. Sama-sama dasar. Ya, betul. Oke. Sekarang saya akan masuk ke karakteristik apa yang akan kita bahas di pertemuan 7 ini. Karakteristik hukum pidana internasional sudah di pertemuan ke-6. Tadi juga sudah saya jelaskan singkat mengenai karakteristik hukum pidana internasional. Nah, sekarang kita akan bahas karakteristik kejahatan internasional. Ya, sifat-sifat apa pada sebuah perbuatan sehingga perbuatan tersebut bisa dikategorikan sebagai kejahatan internasional. Anda berbuat sesuatu. Nah, tujuan untuk pertemuan ini, perbuatan sesuatu itu yang jahat itu bisa dikategorikan sebagai kejahatan internasional itu karena memenuhi syarat apa sih gitu ya. Apakah terorisme itu bisa memenuhi syarat internasional, syarat sebagai kejahatan internasional itu karena memenuhi apa? Anda pengen tahu kan pasti. Nah, di pertemuan 7 ini kita akan bahas mengenai itu. Kapan sebuah tindakan, kapan sebuah perbuatan bisa memenuhi suatu kategori kejahatan internasional. Dan apakah ada kategori yang lain gitu ya? Apakah dalam hukum pidana internasional ini selain kita kenal kejahatan internasional, ada istilah-istilah lain yang melengkapi ilmu hukum pidana internasional itu sendiri? Terutama pada saat kita membahas kejahatan internasional. Oke, saya baca dulu. Sebuah sifat, dikatakannya sebuah perbuatan itu sebagai kejahatan internasional, itu Anda harus pahami betul. Pertama nih, apakah diatur dengan perjanjian internasional? Oke, kalau diatur dengan perjanjian internasional, otomatis menjadi menjadi kejahatan internasional. Nah, yang kedua, berdasarkan riset, diskusi pakar, apakah suatu perbuatan dianggap sebagai dianggap sebagai kejahatan internasional? Apakah cukup hanya diatur dalam perjanjian internasional? Apakah cukup hanya berdasarkan riset pakar? Saya akan kulik lebih lanjut di sini. Jadi, dikategorikannya suatu kejahatan menjadi kejahatan internasional itu adalah karena, ya tadi yang di awal sudah saya sebutkan, diatur dalam perjanjian internasional. Kemudian disebut oleh pakar sebagai kejahatan internasional. Nah, ada tambahan lagi nih. Yang C, bahwa tidak ada definisi yang pasti mengenai kejahatan internasional. Namun, siswa harus tetap harus menelusuri secara seksama. Sehingga ketika meneliti mengenai kejahatan internasional, selalu ada segmen yang menjelaskan pandangan-pandangan pakar. Menurut pakar ini, Syarif Basyoni, kejahatan internasional terbagi menjadi 12. Menurut ini, terbagi menjadi sekian, terbagi menjadi sekian. Nah, meskipun dibagi-bagi seperti itu, semua tetap harus kita sandingkan. Misalnya putusan pengadilan, pertimbangan berat tidaknya kejahatan menurut pakar yang lain, atau menurut jurnal, atau menurut riset ini, riset itu. Itu harus satu padukan dalam penelitian Anda. Sehingga ketika Anda berbicara, datanya itu tersusun dengan rapi dan baik. Nah, menurut Basyoni sendiri, bahwa kejahatan internasional itu
semestinya adalah perbuatan manusia yang disebut sebagai hostes humani generis, yaitu musuh semua umat manusia. Nah, kemudian yang D, kenali yurisdiksi hukumnya. Untuk membantu Anda, sebuah kejahatan itu, ini adalah jembatan keledai. Bagaimana cara Anda mengenali sebuah perilaku itu sebagai kejahatan internasional atau transnasional? Jadi saya bagi dua. Setelah saya mempelajari berbagai jenis bacaan tentang hukum pidana internasional, ternyata orang umum membagi kejahatan internasional menjadi dua. Kejahatan internasional itu sendiri dan kejahatan transnasional. Ada dua ini ya. Nah, setelah saya baca, orang-orang membagi dua. Dan untuk memudahkan lagi, saya bagi tambah satu lagi. Di tengah namanya kejahatan nasional. Kejahatan yang hanya bisa diadili oleh satu negara. Ya, karena perbuatannya terjadi di negara itu. Saya mencuri motor di Sleman, diadili oleh pengadilan Sleman. Nah, transnasional itu terkait dengan lintas batas negara maupun lintas batas yurisdiksi. Saya mencuri mobil orang di negara sebelah. Nah, itu kan udah ada dua yurisdiksi, dua negara. Nah, ini pengertian transnasional. Internasional lebih dari dua negara. Kejahatan yang seolah kita tahunya bahwa itu adalah kejahatan nasional, yaitu adalah kekerasan seksual dalam bentuk pemerkosaan. Kekerasan seksual atau pemerkosaan ketika dilakukan dalam keadaan perang oleh militer disebut sebagai kejahatan internasional karena diatur di Statuta Roma. Jadi kekerasan seksual sebagai kejahatan perang itu dalam keadaan perang itu disebut sebagai kejahatan internasional. Pemerkosaan nuansanya seolah-olah itu adalah nasional, ternyata tidak. Kemudian kekerasan seksual, pemerkosaan tadi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Baik saat perang maupun saat damai, kalau kejahatan kekerasan seksual pemerkosaan ini dilakukan secara meluas dan terstruktur, sistematis, itu menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan, masuk kepada kategori kejahatan internasional. Kemudian kekerasan seksual sebagai kejahatan genosida. Jadi melakukan pemerkosaan untuk menghancurkan kelompok-kelompok tertentu, merusak mereka supaya mereka tidak bisa beralih ke tempat yang lain, atau menghancurkan secara genetika, menghancurkan regenerasi mereka, tidak bisa lagi berkembang. Nah, itu masuk ke kejahatan internasional karena memenuhi karakteristik genosida yang ada dalam Statuta Roma. A, B, C semua diatur dalam perjanjian internasional, namanya Statuta Roma, dan dengan demikian disebut sebagai kejahatan internasional. Kemudian yang D, bahwa kejahatan seksual yang berlaku di tiap negara beragam. Namun, karena di setiap tempat ini ada sanksi pidananya, dengan demikian disebut juga sebagai sebagai kejahatan internasional. Oke, karena semua memusuhinya. Setidaknya saya sebut pemerkosaan ini sebagai kejahatan internasional itu ada dasarnya, yaitu kita lihat setelah ini. Nah, ini nanti yang akan saya pakai sebagai dasar mengapa kekerasan seksual dalam bentuk pemerkosaan itu bisa jadi kejahatan internasional. Tapi saya mencoba kembali membuat Anda mengingat apa yang telah saya sampaikan. Saya coba pantik lagi kenapa kekerasan seksual pemerkosaan. Orang umum nih, orang pada umumnya mengkategorikan sebagai kejahatan nasional. Tapi kapan sih kejahatan kekerasan seksual atau pemerkosaan misalnya itu bisa dikatakan sebagai kejahatan internasional? Oke, saya lempar kepada Anda, siapa yang mau menjawab duluan? Saya, Pak. Oke, Dewi, silakan. Kekerasan seksual sebagai kejahatan perang. Oke, artinya berarti ketika kekerasan seksual pemerkosaan tadi itu dilakukan ketika terjadi perang,
atau oleh militer ketika perang, maka itu bisa dikategorikan sebagai kejahatan internasional. Selanjutnya, ayo, saya ingin mendengar reaksi Anda mengenai pembelajaran yang baru saja saya sampaikan. Oke, yang selanjutnya, siapa yang mau? Saya, Pak. Oke, Agnes, silakan. Yaitu suatu kejahatan dapat memenuhi dua unsur, baik kejahatan internasional maupun kejahatan nasional, seperti pemerkosaan. Ya, berarti pemerkosaan yang tadi kita cerita itu memang betul bisa dikategorikan sebagai unsur nasional, kejahatan nasional, juga bisa dikatakan sebagai kejahatan internasional. Nah, kalau tadi Dewi itu menjelaskan mengenai pemerkosaan ketika terjadi waktu perang dan dilakukan oleh militer, maka bisa disebut sebagai kejahatan internasional. Tapi saya tambahkan nih untuk pernyataan yang disampaikan Agnes. Kalau itu terjadi secara sistematis, misalnya pemerkosaannya itu sistematis, mulai dari kampung A, seluruh perempuan di kampung A diperkosa, meluas ke kampung B dan C secara sistematis, maka itu dikatakan sebagai kejahatan internasional karena memenuhi kejahatan terhadap kemanusiaan yang diatur di Statuta Roma. Oke, ada satu nih terakhir. Saya anggap terakhir karena nanti akan saya tambahkan yang selanjutnya. Oke, Arya, silakan. Kekerasan seksual sebagai kejahatan genosida, yang mana genosida itu adalah pemusnahan ras atau golongan tertentu yang berawal dari ketidakberdayaan golongan atau ras tertentu itu untuk membela dirinya, yang berbanding lurus dengan akan tingginya tingkat kekerasan seksual di ras atau golongan tersebut. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Ya, berkaitan ya, memang kejahatan internasional yang berkategori genosida ini itu ciri-cirinya adalah memusnahkan beberapa ras golongan, membuat mereka tidak berdaya, dan satu lagi membuat siksaan kepada siapapun yang dikenai gitu ya, korban. Nah, pelaku ini kalau melakukan kekerasan seksual dalam bentuk pemerkosaan dan menyebabkan orang-orang yang diperkosa tadi itu kehilangan kemampuan untuk berkembang, kehilangan kemampuan untuk hidup misalnya, termasuk memusnahkan itu berarti. Nah, itu juga masuk ke kategori kejahatan internasional karena sudah ada di Statuta Roma. Gampangnya, kalau sudah ada perjanjian internasionalnya, maka kejahatan tersebut adalah kejahatan internasional. Jadi suatu perbuatan ketika sudah diatur dalam perjanjian internasional dan perjanjian internasional tadi mengatakan bahwa itu adalah kejahatan internasional, clear, gampang diketahui itu adalah kejahatan internasional. Tapi manakala tidak disebutkan dalam perjanjian internasional, apa yang harus Anda lakukan? Yaitu riset. Karena jika tidak riset, maka kita tidak akan tahu. Bahkan pakar pun menyebutkan di jurnal A, B, C, menyebutkan bahwa ini kejahatan internasional. Ini bukan, ini. Itu semua harus kita riset. Jadi cara mengetahui paling gampang sebuah kejahatan itu adalah kategorinya kejahatan internasional, yaitu dimuat tercantum dalam perjanjian internasional. Selebihnya, jika tidak ada atau jika kategorinya rancu, maka kita harus membaca jurnal, buku, ide-ide para pakar kita satukan, dan undang-undang terkait yang memberikan kita penerangan gitu. Baru kita bisa tahu, oh ini termasuk kejahatan ini, itu dan sebagainya. Nah, ini tadi yang saya tekankan, kenapa bahwa kejahatan kekerasan seksual, pemerkosaan yang tadi saya misalkan di slide sebelumnya itu bisa dikatakan sebagai kejahatan internasional. Pertama, menurut Garner, ada perjanjian internasionalnya. Unsurnya memenuhi perjanjian internasional tadi, maka ya itu jadilah kejahatan internasional. Kemudian, menurut Hierich, ini juga sama. Pokoknya kalau diatur di perjanjian internasional atau konvensi internasional atau hukum kebiasaan internasional,
dan di sana dinyatakan sebagai kejahatan internasional, maka tentu saja itu sebagai kejahatan internasional. Apa yang disampaikan oleh Garner dan Hiaritz ini disebut sebagai asas universal. Siapapun dimanapun setiap negara berhak dan wajib untuk menuntut atau menghukum pelaku kejahatan internasional dimanapun dia berada. Ya, sampailah kita di ujung perkuliahan. Namun sebelum saya tutup, saya ingin berdiskusi dulu. Harapan saya diskusi singkat, cepat, padat informasi gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan pencurian? Apa analisis Anda? Apakah pencurian dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan internasional? Saya tadi sudah mengajari mengenai mengkategorikan kejahatan internasional dan cara mempelajarinya. Gitu. Nah, oke, ini saya buka langsung saja diskusinya. Siapa yang ingin menyampaikan? Ada catatan kecil itu 3. Izin, Pak. Oke, siap, silakan. Kalau menurut saya dari apa yang Bapak sampaikan tadi mengenai seperti apa sih kejahatan itu yang bisa disebut kejahatan internasional, itu yang satu tadi yang masih saya ingat, benar-benar saya ingat itu yang berhubungan dari lebih dari satu negara. Oke. Nah, kalau menurut saya pencurian ini tergantung, Pak. Pencuriannya itu pencurian apa dulu? Ketika yang dicuri itu data yang berhubungan dengan banyak negara, nah saya kira ini juga merupakan suatu kejahatan internasional. Baik. Kalau yang dicuri itu milik person, satu subjek aja, itu tidak berkaitan dengan negara-negara lain, saya kira bukan merupakan kejahatan internasional. Jadi yang saya tekankan di sini tergantung pencurian ini, pencurian terhadap apa dulu, Pak? Objek pencuriannya apa? Itu aja, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Betul sekali. Betul, itu asas dasar yang sudah kalian kuasai. Ada konteks, negara-negara yang terlibat, dan sebagainya. Nah, betul. Terima kasih, Cesa. Ada lagi yang mau menambahkan? Jadi menurut PBB, mencuci uang, Anda mencuci uang, Anda mencuri uang, kemudian uang itu dibagi ke orang-orang. Misalnya, salah satu dari Anda mendapatkan uang dari hasil kejahatan, uang tersebut dibagi-bagi ke teman-teman. Oh, makasih loh. Nah, uang yang Anda ambil kan bukan hak Anda. Tapi karena itu hasil kejahatan, itu bisa disebut sebagai kejahatan internasional. Pencurian yang dikategorikan sebagai kejahatan internasional. Kemudian mencuri benda-benda bersejarah, benda budaya dari negara-negara lain. Misalnya lukisan Mona Lisa, patung. Itu juga pencurian yang dikategorikan sebagai pencurian tingkat internasional, kejahatan internasional. Kemudian bajak laut, pembajakan di laut. Tapi tidak berfungsi untuk One Piece ya. Jadi bajak laut yang dimaksud di sini adalah tindakan menyerang kapal dari negara lain dan mengambil barang-barangnya, bahkan bisa membunuh. Ya, dikatakan sebagai kejahatan transnasional. Terkadang orang menyebut kejahatan di atas ini tadi yang saya sebutkan itu sebagai kejahatan transnasional karena terkait yurisdiksi beberapa negara. Tapi boleh saja saya menyebut itu kejahatan internasional, bukan transnasional, jika menggunakan pandangan pakar-pakar yang telah ada tadi. Misalnya Basoni, misalnya Hiaritz. Ya, jadi pencurian tadi langsung masuk kejahatan internasional, bukan lagi transnasional. Sehingga untuk mencari tahu apakah sebuah kejahatan merupakan kejahatan internasional atau bukan, Anda harus mendalami substansi kejahatan tersebut, membaca berbagai macam bacaan. Kemudian kejahatan internasional yang menjadi yurisdiksi ICC, Mahkamah Pidana Internasional, tetap ada dan diakui. Yang nomor 3, kejahatan selain yang diatur di Statuta Roma harus tetap ditelaah dengan seksama karena kapanpun dapat menjadi internasional. Yang terakhir, mahasiswa yang mempelajari hukum pidana internasional harus banyak membaca sumber asing sehingga Anda harus familiar dengan sumber-sumber asing.